اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى فإن من جودك دنيا ضارتها من علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب من يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil-Qabul wa tamam kulli surin wa maqul sulaisan zahiran wa batinan bid-din wal dunya wal akhirah dafiatan li kulli san janibatan li kulli khairin wa ahbabina wa muwabidina wa li masaihina bid-din ma'ruf wal afiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil hamdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adama nafabihi wa bi barakati wa bi darin amin radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita memasuki halaman 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalla alaihi salatu wassalam. Inna Allaha yuhibbul ihsan wa yakrahu at-tadhakkura. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah. Amma tada'u wa innama huwa minasyaitan. Aidza tada'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza tada'aba dahika minhu syaitan. Rawahu Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wal fakhr wa biyadini wa alhamdi wal fakhr wa ma min nabiyyin yawma idin Adam faman siwa illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wala fakhr wa ana awwalu sabiin wa awwalu musabbahin wala fakhr. Rawahu Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri. Wa qala alaihi salatu wassalam
innamal amalu rahmatun minallahi li ummati laulal amalu ma arba'at ummu walada wala gharasa gharisun sajar rafu dalami wa ghairi wa qala aidan innama ya'ridu fadla li ahli al-fadli dzul fadli rafu dalami wa qala aidan intizarul farji minallah ibadatu wa man radiya bil qalili min ar-rizqi radiyallahu ta'ala bil qalili min al-amal. Wa qala aidan unzuru ila man huwa asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajda alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum rawahu Muslim. Wa qala aidan unsur akhaka zaliman aw mazluman kila kaifa ansuru zaliman la tahjuzuhu wa tarudduhu an zulmi fa inna dhalika nasqahu rawahu Bukhari. Wa qala aidan ahlul jannati man mala Allah ta'ala udunaihi min sana'in nas alaihi khaira wa huwa yasma wa ahlun nar man mala Allah ta'ala udunaihi min sana'in nas alaihi syarran wa huwa yasma'u wa huwa Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang ke-373 bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul ikhlas. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyukai akan bersih tahu sih bangkis tuh kadang-kadang susah banget tuh ketemu langsung bangkis ya, bangkis maju baru gitu ya, itu berbangkis namanya. Memang kalau habis bangkis nikmatnya luar biasa kayaknya gitu. Kalau bangkis kagak jadi, kurang sedap deh. Innallaha yuhibbul ikhlas. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyukai akan bersih. Wa yakrahut tadzaruba, dan Allah tidak suka, Allah benci akan yang namanya ta'assaum, muak. Apalagi pakai bunyi. Jangan sampai bunyi, buru-buru tutupin. Kalau dalam waktu itu buru-buru. Faiza atau sa'ahadukum, apabila bersin oleh salah seorang di antara kalian, wa hamidallah, dan yang bersin ini memuji Allah, seperti dia mengucapkan alhamdulillah, kan gitu ya. Habis bersin enak banget, apalagi bersinnya berkali-kali, kali nikmat, sekali lagi kan begitu ya. Wa hamidallah, dan dia memuji kepada Allah, karena haqqan ala kulli muslim, maka adalah hak mesti bagi setiap muslim sami'ahu, yang mendengarnya, ayyakula lahu, bahwa dia berucap kepada orang yang bersin tadi, yarhamukallah. Kalau yang bersinnya mengucapkan alhamdulillah, dia bersin lagi alhamdulillah, yarhamukallah. Moga-moga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Amman tasa'um, adapun tasa'um kuat, fa innama huwa minasyaiton, sungguhnya dia itu datangnya dari siapa? Setan. Kalau mau sholat muak, depan TV nggak muak, ya. Lagi nonton bola nggak muak, kan giliran ngaji, gila, maghrib muak, kan gitu. Fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tata'aba ahadukum, apabila muak oleh salah seorang di antara kalian, fal yaruddah,
maka adalah dia menahannya, dia menolaknya mastato'a, sesuai dengan kemampuannya atau sekemampunya. Fa'inna ahadakum, punya salah seorang di antara kalian tidak apa apabila dohika bin syaitan, tertawa daripadanya itu yang namanya setan. Maknanya setan ketawain gitu ya. Apalagi uapnya pakai bunyi. Yang paling jelek lagi dan uap di depan orang karena ditutup. Nah, bulu-bulu tutupin dia. Apa ini? Ada dia. Tangan kiri tutupin bulu-bulu. Semua kita sudah muak ya, hadir sekalian ya. Kami kalau tidak pernah muak ya, tutup bulu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini Adam. Kita orang yang sering bergaul, berkumpul, berjamaah, ya, lagi mau sholat atau lagi mau makan, lagi itu mau kan gitu ya, tutupin bulu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Aku adalah pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat nanti. Ana sayyidnya, penghulunya anak Adam pada hari kiamat nanti. Wala fakhar, tidaklah sombong. Nabi bakal menjadi pemimpin umat manusia nanti di yaumul mauqif, di padang mahsyar sana, tapi Nabi tidak ada merasa apa? Sombong wala fakhar. Ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah wala fakhar. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhar. Di tanganku ada liwa'ul hamdi, rencana bendera alhamdulillah, pujian. Apa namanya selain bendera? Panji, ya, panji, pemegang panji. Wabiyani, di tanganku ada panji liwa'ul hamdi, itu liwa'ul hamdi wala fakhar, tidak juga sombong. Ini adil. Wa ma min nabiyyin yauma idzin, tidak ada seorang nabi pada hari itu. Adam, bahkan yang namanya Nabi Adam. Paman suaku, dan yang selainnya Nabi Adam. Illa tahta liwa'i, lainkan berada di bawah liwa', berada di bawah panji. Semuanya sudah taman Nabi Adam dan seluruh nabi-nabi di bawah liwa'. Wala fakhr, tidaklah juga sombong. Wa ana awwalu, dan akulah orang yang pertama, mantan syaqqu anhul ard, orang yang membelah daripadanya itu yang namanya bumi. Wala fakhr, tidak ada kesombongan. Wa ana awwalu syafi'in, akulah orang yang pertama memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Wa awwalul musaffa, dan orang yang pertama diberikan syafaat. Wala fakhr, tidak ada kesombongan. Begitu hebat panji kebesaran umat manusia nanti pada hari itu, sedikit pun tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa sombong di benak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kalau kita sombong, hadirin sekalian, malulah kita diberikan jabatan, pangkat, memegang sesuatu yang luar biasa, sombong. Nabi tidak pernah ada rasa sombong. Wa qala alaihi salatu wassalam, innamal amal, sungguhnya amal, cita-cita, angan-angan, rahmatun min Allah, suatu rahmat, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala di ummati, untuk umatku.
laulal amal, kalau tidak ada cita-cita, ma arda'at ummu waladan, tidaklah menyusui ibu seorang bayi, seorang anak. Arda'at menyusui atau melahirin waladan, ya. Tidaklah seorang ibu itu laulal amal, kalau nggak ada cita-cita, ma arda'at ummu waladan, tidaklah menyusui oleh seorang ibu akan anak. Karena ada cita-cita, sang ibu mau menyusui, membesarkan anaknya. Untuk apa? Menjadi tongkat, pemegang tongkat estafet, penerus dari yang namanya seorang ibu. Wala gharasa garisat, tidaklah garis seorang petani, gharasa menanam syajarah, akan yang namanya pohon. Kalau nggak ada cita-cita, seorang petani tidak akan pernah menanam pohon, apalagi pohon-pohon besar, pohon-pohon berakar apa ya? Tunggang, berakar serabut, nggak bakal hadirin sekalian. Kalau kita tanam pohon mangga, tanam pohon sawo, kita tanam pohon rambutan, ada anak muda yang nanya, "Kok ini pohon sawo, pohon rambutan, pohon durian baru ditanam, kok berapa sekarang?" 70. Ntar tuh nggak nikmatin kan, bukan buat itu, buat siapa ya? Buat cucu. Jatuh ke cucu, habis dibabat-babatin. Ya, baru luas sekali, habis dibabat. Allah, bisanya cucunya ngapain? Kebabatin tuh, tinggal lihat tuh dasar pohonnya yang tanam pohon. Padahal lagi pohon itu berbuah, dinikmati orang banyak, dinikmati oleh binatang, pahalanya luar biasa. Gitu, yang berkecapi ke tempat berkecapi, ponaka kita baik tempat ponaka. Allah, gak ada keinginan kita untuk tanam lagi. Sekali tanam di pinggir jalan, bulannya gak ada buahnya. Allah. Jadi karena adanya cita-cita, seorang ibu mau menyusui anak. Karena adanya cita-cita, seorang petani mau menanam pohon-pohon yang keras, yang tentunya berbuahnya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nih, innamal amalu rahmatun minallah. Punya cita-cita itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amal kadang-kadang diartikan dengan angan-angan lebih gak ada tujuan. Jadi kalau diartikan dengan amal cita-cita, lebih ada apa tujuan? Juga ada maksudnya di sini. Kayaknya diartikan cita-cita. Rawahu Dalami wa ghairi. Hadis riwayat Imam Dalami dan yang lain. Hadis yang ke-370. Dalla alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ya'riful fadla." Sesungguhnya yang mengetahui akan keutamaan li ahli fadli, bagi ahli keutamaan, jul fadli, orang yang mempunyai keutamaan. Innama ya'riful fadla, sesungguhnya orang yang mengenal akan keutamaan, suatu kehormatan, li ahli fadli, bagi ahli kehormatan, zul fadli, orang yang mempunyai kehormatan. Artinya orang yang mempunyai kelebihan itulah yang dia mengetahui akan yang namanya al-fadlu, satu keutamaan, kelebihan. Rasulullah wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda lagi Nabi SAW, intizarul faraj, menunggu
peluang, menunggu kesempatan min Allah, dari Allah. Ibadah adalah merupakan satu ibadah. Wa man radiya bil qalili minar rizki, siapa orang yang redha menerima dengan rezeki yang sedikit, radhiyallahu ta'ala anhu, niscaya Allah redha kepada orang itu bil qalili minal amal, amalnya yang sedikit. Artinya saya terjemah bebasin ya, kalau bil qalili minal amal, dengan yang sedikit daripada amal. Kalau terjemah bebasnya amal yang sedikit. Jadi kalau kita redha hasil kerja keras kita, usaha mencari rezeki, mencari nafkah, dapatnya sedikit, ya kita terima, yang atur Allah, itu sudah ikhtiar. Begitupun nanti pada hari kiamat Allah akan redha dengan kita, orang yang selalu mensyukuri dengan rezeki yang sedikit, karena itu anugerah dari Allah. Nanti radhiyallahu ta'ala anhu bil qalili minal amal, Allah redha daripada orang itu daripada amalnya yang sedikit. Andainya amal kita tidak banyak, hadirin sekalian, kita Allah akan redha dengan kita. Makanya dalam segala sektor kehidupan kita, ketulusan, keikhlasan kita harus melekat dalam diri kita. Artinya setiap kita mengerjakan sesuatu, kita lakukan dengan senang hati, dengan redha, dengan keredoan supaya kita ibadah. Kita bangun malam, ya orang kasih dan pun kita bangun, apalagi kita iringi dengan membaca Al-Quran, subhanallah. Tidak ada tekanan dari sana sih. Kita lakukan semata-mata mencari redha Allah. Nanti Allah pun akan redha lagi dengan kita, hadirin sekalian. Apa yang kita minta, karena Allah udah redha, gampang aja tak munculnya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tadi berupa amal, karena kita sudah ikhtiarkan. Subhanallah, Allah berikan kemudahan kepada kita. Rawahu Ibnu Abi Dunya wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru, perhatikan oleh kalian, lihat oleh kalian, ilaman huwa asfala minkum, kepada orang yang dia itu lebih rendah dari kalian. Jadi kalau kita memandang seseorang, yang kita pandang, yang kita lihat orang yang lebih rendah dari kita. Kalau kita melihat orang yang lebih rendah dari kita, syukur kita jadi banyak. Syukur kita banyak. Alhamdulillah ya Rabb, selalu. Wala tanzuru, jangan kalian memandang ilaman wa fawqakum, pada orang yang dia itu di atas kalian, orang yang lebih tinggi dari kalian. Bahwa ajdar, itu bisa kita capai, ya bisa juga frustasi, lihat yang di atas dulu kan begitu ya. Sementara kemampuan kita nggak ada, ikhtiar kita lemah kan begitu. Yang kita lihat yang di atas, pengen kayak si Anu, pengen kayak si Anu, yang di atas semuanya yang dilihat kan begitu. Ini bikin kita capek. Nanti kita peroleh tidak, kita dapatkan tidak seperti yang sudah diperoleh orang yang kita inginkan. Seperti dia jebur orang-orang, iya gitu. Matanya ngedongak terus, tidak lihat depannya itu ada lubang ini. Oleh nggak kelilipan matanya, tuh, kan begitu ya. Ya sekali-sekali boleh nggak lihat ke atas, sekali-sekali. Tapi jangan terus-terusan. Kalau kita sering lihat ke atas,
bisa jadi sombong lagi kita, apalagi berkawannya sama orang yang di atas. Ya, jangan deh hadirin sekalian. Ala tasdaru nikmatallahi alaikum, agar kalian tidak tidak mengurangi akan nikmat Allah atas kalian. Jadi kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat orang yang di bawah, ya Allah, alhamdulillah. Kita ada hujanan banyak saudari kita yang kalau hujan pada tidurnya di emper-emper. Banyak banget di kampung kita ya. Di kampung kita nih banyak banget orang yang tidur di apa? Di emper-emper itu, nggak tahu dari mana itu. Tadi-tadinya nggak begitu ya. Malah banyak banget. Depan kampung kita sih itu ya. Sepanjang jalan tuh. Nggak tahu Pak RW yang tahu urusannya nih. Dia yang datanya. Betul. Hah? Dari mana ya? Dari mana iya aja lah. Hah? Ada yang bagi duit. Yang bagi duit tadi ya. Subhanallah. Bagi duit. Tapi dia tahu aja lagi. Kita yang dekat nggak tahu. Kan begitu ya. Mestinya yang bagi duit maksudnya ke masjid tuh ya. Iya. Sudah disarankan. Udah disarankan. Subhanallah. Cakep tuh. Baru Pak RW. Iya. Oh, begitu banyak anak-anak pada ngaji, anak-anak pada ngaji, beliin baju seragam, wah cakep banget ya, beliin kain sarung, luar biasa jadi rode, lomporin aja jadi rendah, insya Allah, bilang banget anak-anak yang pada ngaji ya, beliin kitabnya orang hantu, ambil gurunya pikirin, gurunya ya. Kadang-kadang anaknya lu digiring ke masjid, gurunya nggak dipikirin. Ya, lupa. Kadang-kadang itu lupaan dulu di gurunya. Anak kita bisa Allahu Akbar, bisa rukun, bisa sujud, kan ada gurunya. Dia bisa baca Quran kan begitu. Gurunya itu. Kalau ngajar begitu sih banyak kan yang susah tuh, ya ngajarin anak-anak. Itu kan terus sampai dewasa terus. Makin hebat itu anak kan begitu. Kalau kita ngajarinnya bagus, subhanallah, luar biasa itu. Nah, jadi kita yang begitu Pak RW itu saraninnya. Ini kadang-kadang guru-guru ngajinya udah ada dari pemerintah, nggak sampai. Pak DKM apa? Lah, Allah kan suka ada apa? Katanya itu yang turun tuh. Buat guru ngaji, buat guru ngaji, buat perbuat guru ngaji bagian kagak? Nah, bagian deh. Alhamdulillah. Pikirin kan begitu. Cari tuh guru-guru ngaji pada kan begitu ya. Nah, itu. Insya Allah buat lengkap. Ini kadang-kadang ada yang cerita guru ngaji nggak dikasih, yang bukan guru ngaji katanya. Di kelurahan kita ada di sini. Dari RW sini, yang bukan sini tinggal barang ini, bukan tinggal barang ini. Waktu itu saya mau ngajarin ibu hari Selasa, saya ngajarin ibu Selasa 3 di kelurahan. Kalau ini setiap Selasa cuma yang pakai guru cuma Selasa sekali doang bulan. Ada ibu datang, pengen minta apa tuh, bantuan apa tuh, pada ini bansos. Saya kok kagak dapat dengan ada saya tuh ada pejabatnya di situ dulu betul tapi gue teman saya diterima di situ ya. Saya nggak pernah dapat, tetangga saya yang ada mobilnya 2 katanya dapat. Tapi gimana jadinya? Kita udah usulin sama Pak RT-nya kan begitu. Kok bisa kayak begitu? Bagaimana ceritanya itu? Nah, jadi itu ibu ini betul-betul dia mengharapkan dia kalau kagak perlu dia nggak datang itu kelurahan. Ini kan sangat-sangat membutuhkan gitu. Kita yang memerlukan nih orang tua kan gitu, orang-orang yang kagak ada suaminya kagak sampai kagak dapat, orang yang ada di mobilnya kok pada apa ya? Dapat. Begini di sini begini begitu kan? Ya lama. Lama juga. Berarti kesalahannya ini di mana?
Administrasinya ya. Jadi pendataan ya. Di datanya ini harus betul-betul banget ya. Iya. Tinggal di press RT-nya aja Pak RW. Iya. Bisa RT-nya gitu. Tinggal di press RT-nya kok jadi begini nih, gimana nih kan gitu. Yang di demo bukan RT-nya, RW-nya. Ini RT-nya nih mestinya kan begitu datanya. Gitu. Jangan salah gitu. Sudah diusulin Ustaz. Diusulin di checklist tapi tetap yang keluar itu aja. Oh. Ditanya RT. Dan tanahnya, Nah, dari sononya. Oh, Ya emang dari sono itu. berarti orang sononya males-males dong. Jadi itu udah diusulin bahwa ini ini udah pindah, ini udah meninggal, itu besok begitu turun data itu dia. Itu dia lagi udah meninggal. Terus aja. Nah, berarti kan culas namanya administrasinya itu. Tapi nggak bisa saling menyalahkan, kita nanya ke kelurahan juga kelurahan jawabannya ya kita udah ngusulin sono. Yang dari bapak-bapak itu udah kita bawa ke sono, ini muncul lagi. Berarti yang mana ini? Busuk namanya, benar busuk. Iya. Biar pada tahu aja. Oh iya. Memang kenyataannya begitu kok ya. Banyak orang-orang yang pada datang. Kebetulan ada saya itu, secara kebetulan ada saya itu orang ibu dan dua. Aduh begitu, saya bilang, terusin Pak yang model begini. Saya tinggal ngomong begitu doang. Ini terus ini, akan diurusin dengan kagak. Solusinya bagaimana ya kan gitu. Baik, kita lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam, hadis yang ke-379. Unsur akhaka dhaliman, tolong olehmu, bantu olehmu akan saudaramu yang zalim. Saudara yang suka berbuat zalim, saudara kita yang suka berbuat jahat, ya. Saudara kita yang suka nyakitin orang, zalim namanya. Bantuin, tolong olehmu akan saudaramu yang suka berbuat zalim, au mazluman, atau yang dizalimi. Kila, ditanyakan katanya, ada yang bertanya, kaifa ansuru zaliman, bagaimana caranya aku menolong orang yang berbuat zalim? Gimana ya Rasulullah menolong orang yang berbuat zalim? Qala, jawab, anta dulu, engkau menahannya, engkau menyetopnya, wa tarudduhu anil zulmi, engkau memberhentikannya dari perbuatan zalim. Fa inna dzalika nasuluhu, semuanya yang demikian itu adalah menolong orang yang berzalim. Artinya ente kerjaan yang ente kerjain tak bagus, menyakitin orang kan gitu, jangan diulangi lagi. Kita suruh berhenti dia dari nyakitin orang, namanya kita ngebantuin orang yang sudah berbuat zalim. Ente dagang begini, banyak orang yang pada kecewa, jangan stop, ya kan begitu. Kalau orang yang dizalimin biasanya banyak yang bantuin deh, dia yang sudah berbuat zalim. Biasanya orang yang suka berbuat zalim, orang yang Allah kasih kelebihan. Kelebihan apa kan, yang bidang ilmu, bidang materi, dan lain sebagainya, bakat dan lain sebagainya itu. Ya kalau di departemen kan yang punya kekuasaan kan begitu, yang suka berbuat zalim, yang sunat ini, sunat itu, potong ini, potong itu. Inna dzalika nasruhu, semua yang demikian itu adalah menolong orang yang suka berbuat zalim. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahlul jannah, penduduk surga, man mala Allah ta'ala, orang yang Allah penuhi uzunaihi, kedua telinganya, min tana'in nas alaihi, dari pujian manusia kepadanya, khaira, akan kebaikan. Ahli surga
orang-orang yang selagi hidupnya orang yang disukai oleh orang banyak, orang demen ame itu orang. Ya Allah, umpamanya ada guru ngaji, anak-anaknya itu bisa ngaji yang mesti anu tuh. Orang lain ngomong begitu tuh. Cucu aneh bisa baca Quran, habis anu orangnya biasa-biasa aja. Subhanallah, kan begitu ya. Orang kalau kagak adil dia itu, dia nggak ngerti deh. Anak aneh bisa baca Quran apa kagak? Anak aneh, cucu aneh itu bisa bacaan sholat. Aneh uji. Coba sholat maghrib mulai dari niatnya, diniat. Baru TK, TK umur 6 tahun sekarang ya. Nah, SD-nya 7 tahun kan. Nah, diuji. Bisa dilihat sholat maghrib tuh sampai sempurna, sampai tahiyat akhir. TK itu yang ngajarin selalu gurunya tuh. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini orang-orang yang penuh dengan ujian dari orang lain karena kebaikan-kebaikan. Bisa bares. Nah, ini masjid alhamdulillah. Ini atau kerja keras nih, simpulan. Wah, pemikiran yang luar biasa. Dia upayakan terus, jadi bagus, makmur itu masjid. Jadi selalu yang terdengar oleh ahlul jannah itu ya pujian orang aja. Ya, yang bagus-bagus yang diceritakan oleh orang banyak. Sebaliknya nanti hadir sekalian ahlul nar. Jadi kalau ahlul jannah itu orang-orang yang melihat, yang mendengar, yang langsung berhadapan, selalu yang diceritakan tentang apa? Kebaikan. Nah, kita harus mengusahakan ya, segala sepak terjang kita itu bernilai amal saleh atau bernilai kebaikan. Wa huwa yasma', dan dia dengar tuh orang ngomong begini, orang ngomong begitu, dia dengar tuh. Subhanallah. Wa ahlun nar, aneh, sedangkan penduduk neraka, man mala Allah ta'ala ujudaihi, orang yang Allah penuhi kedua telinganya min sana'in nas alaihi, pujian dari manusia atasnya, sabar akan keburukannya. Oh, yang disebutin si anu si bulan suruh brengsek orang jadi celaka tuh gara-gara dia tuh semuanya orang ya, yang diceritakan alat hal yang jelek-jelek semuanya dia dengar, wa huwa yasma', dan dia mendengar cercaan orang lain. Kayaknya kalau kita hidup hadirin sekalian, kemudian ada orang meninggal dunia, kita takziah sama orang yang meninggal dunia. Kalau memang itu orang baik, kita sebutkan kebaikan-kebaikannya, itu akan bertambah baik almarhum tersebut. Kalau memang orang itu bukan ahli kebaikan, usahakan jangan kita sebut yang jeleknya, kita tahan yang jelek-jeleknya. Yang disebutin apa? Yang cakepnya. Sekalipun kita tahu ini orang ini brengsek, banyak hal-hal yang tidak bagus. Ya, yang namanya seseorang itu sebrengsek-brengseknya orang, sejahat-jahat orang, pasti ada apa ya? Ada kebaikannya. Barangkali bagi hadirnya niat keluar rumah mencari rezeki buat istri dan anaknya, kan pasti ada kebaikannya. Barangkali dia pernah membantu menolong kedua orang tuanya, walaupun dia brengsek, dia jahat dan lain sebagainya, pasti ada kebaikan. Nah, yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikan. Kalau orang yang mati kebetulan memang amalnya kita tahu, kerjaannya kita tahu gak bagus, kita ceritain dulu, makin berat. Ada orang nongkrong di semua yang dicintain, dia sih. Orang lain dia sih. Ada yang bagus semuanya yang diceritakan, itu makin berat. Hadirin sekalian. Ini yang dikatakan antum syuhada Allah fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Jadi kalau ada orang-orang yang tasyid tentang kebaikan, kita tahu kebaikan ya, kita ucapkan khair dulu ya. 40 orang mengatakan itu orang baik, insya Allah jadi baik.
Nah di sini hadirin sekalian, akhirul jannah man mala Allah Ta'ala ulunaihi min zanakin tas'alaihi khaira wa huwa yasma wa ahlun nar man mala Allah Ta'ala ulunaihi min zanakin tas'alaihi syarran wa huwa yasma. Nah ini akhlak lagi akhlak bangsa kita yang lagi bobrok nih ya terutama sekali pada penguasanya. Masalah keadilan kayaknya Allah susah banget di negeri kita ya. Dan kita mayoritas umat Islam hadirin sekalian, mayoritas umat Islam na'udzubillah subhanallah. Masalah keadilan ini kan kaitannya dengan apa? Akhlak para pemimpin kita bobrok semua. Kayaknya sejak 14 abad 44 tahun yang lalu, di antara misi Nabi yang terpenting itu apa? Membangun akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mestinya yang berakhlakul karimah kita kaum muslimin. Landasannya jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan misi yang dibawa oleh Nabi yang diutus Nabi kita juga jelas. Jadi kita lihat banyak orang-orang bangsa-bangsa yang sekuler, ya bangsa-bangsa yang sekuler hadirin sekalian, yang ekonominya bagus, budayanya bagus, padahal agamanya kagak jelas, kan begitu. Nah ini kenapa? Perilakunya, akhlaknya hadirin sekalian, ya. Korea, Jepang, agamanya kan tidak jelas ya. Itu agama yang kayak jelas, tapi akhlaknya bagus, perilakunya bagus, masalah keadilannya juga bagus. Gak ada yang namanya pejabat-pejabat yang pada korup. Kalau ada yang korup, gantung hadirin sekalian kan. Korea begini, di kita, di mana terus? Kita masuk terus. Oh, Cina sih. Kenapa nggak malam? Itu dia. Makanya itu dari Cina duitnya itu mau ditarik. Kalau nggak ditarik, kalau nggak dipulangin, isi itu Kalimantan dengan 200 juta bangsa Cina. Tanya Pak RW itu. Dia tahu, datanya tahu Pak RW itu. Dan untuk Kalimantan itu IKN itu katanya ntar bakal isi bisa apa ya? Cina 200 juta orang tuh bakal masuk situ Cina. Udah penuh katanya. Katanya begitu di Mampus. Oh nah itu dia kelemahan kita. Kalau kita dia kemarin pemimpinnya kemarin kan bagus ya. Bangsa asing itu boleh menempati negara apa itu tanah, tapi nggak boleh berapa ya? Nggak boleh buka apa ya? Milik. Batasnya berapa lama tuh? Kan begitu. 10 tahun atau 20 tahun. Jadi, kalau sekarang kan, emang dilelang. Iya, dilelang dihapus. Oh, dirampok dah awas gitu. Ya, alhamdulillah subhan. Ya itu yang terjadi. Ya. Kita orang-orang yang beragama tapi kelihatannya norma-norma agama. Mayoritas yang mimpin kita sama agamanya kita. Yang korupsi kita juga yang ini juga. Yang milih kita, kan begitu hadirin sekalian. Di mana letak kesalahannya? Wallahu a'lam. Yamin yang tahu itu. Mana tahu itu kan begitu. Subhanallah. Nah, kalau kita pikirin begitu jadi pusing di mahfuz. Jadi kita ke masjid aja deh. Kita kembali ke masjid, kita kembali ke Al-Quran, kita tahu udah pada begitu kan begitu ya. Baik. Ya salah. Oh Anies mau jadi calon presiden aja udah. Investor dari Cina udah mulai nahan kan begitu. Belum jadi. 300 triliun buat ngegagarin dia. Katanya. Kan saya dengar Haji Bagus yang ngomong itu.
jangan triliun katanya Ustaz. Ya Allah. Nah, Kalah sama Tuhan. so kalau sama doa ya kalau yang mendoa ini kan masjid saya bilang tadi. Nah, kita ini umat Islam, ayo doa yang banyak, ikhtiarnya juga sungguh-sungguh. Kira-kira pemimpin kita yang bangsa beneran dikit, nah kita pilih dah. Yang masih yang miring-miring dikit, jangan deh kan begitu ya. Yang mau minta 3 kali juga jangan. Yang mau minta 3 periode juga jangan. Dia dan jangan. Jangan jadi murah aja, gini mau aja. Itu kan akal-akalan ketika itu ya. Itu akal-akalan itu. 2 kali 9 atau 2 kali 8 jadi apa? Sebentar kalau itu bisa diperpanjang kenapa ini kangen logikanya kan begitu. Padahal orang nggak sekolah ini udah tebak duluan. Itu bukan anak sekolahan kan begitu ya. Dan bisa kita tebak kalau itu aja bisa kenapa ini kagak ya. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Baik. Wadala alaihi salatu wassalam, hadis yang ke-381. Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamah bid-dima. Mula-mula yang nanti diputuskan ya di antara manusia pada hari kiamat itu masalah keadilan bid-dima, tentang pertumpahan darah. Bid-dima tentang darah. Ini harga manusia yang sekarang itu Allah ya. Banyak anak-anak bayi-bayi yang tidak berdosa, yang mati di tangan ayah kandungnya, yang mati di tangan ibu kandungnya sendiri. Namun lebih namun itu terjadi. Ini kita kembali lagi ke zaman jahiliyah hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ila Ibrahim, Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya khalili, kata Allah dalam hadis kutsinya, wahai kekasih, hasin khaluluka, hasin khaluluka, ya, baguskanlah akan akhlak khaluluka, akhlak dan makhluk yang dari akhlak. Baguskanlah, indahkanlah yang namanya akhlakmu, perilaku, walau ma'al kufar, sekalipun kepada orang-orang kafir. Tadkhulu madakhilan abrar, saya kau akan masuk ke tempat masuknya orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Fa inna kalimati sabaqat, sebenarnya kalimatku sabaqat, telah mendahului, sebenarnya ketetapanku telah mendahului. Kalimat itu sabaqat telah mendahului liman hasanah khuluqahu, bagi orang yang telah membaguskan akan akhlaknya kepada Allah, akhlak kita kepada orang tua kita, akhlak kita kepada orang tua kita, akhlak kita kepada istri kita, akhlak kita kepada anak-anak kita, akhlak kita kepada kawan sejawat kita. Fa inna kalimati, sungguh ketetapanku sabaqat, telah mendahului liman hasanah khuluqahu, bagi orang yang telah memperbagus akan akhlaknya. An udillahu, aku akan berikan naungan kepada orang yang berakhlak mulia tadi, bizilli arsi, di bawah naungan arsku. Wa an askinahu aghirat kursi, dan aku akan menempatkannya di bagian daripada tempat khusus, tempat yang suci. Wa an niyahu min jiwari, dan aku akan meningkatkan orang itu, yakni bin jiwari, dari sampingku atau di sebelahku. Ya, Allah akan tingkatkan orang-orang yang berakhlakul, yakni akhlak lagi hadirin sekalian ya. Nih
yang akhlak kita sekarang sedang rusak, sedang mengalami degradasi, ya, terutama sekali di kalangan para pemimpin-pemimpin kita. Kita doain deh, ya, biar Allah bukakan pintu hatinya itu pemimpin-pemimpin kita, yang pada taubat dengan taubatan nasuha. Berapa? 500 triliun buat orang miskin, habis digunakan untuk apa ya? Ya, untuk rapat sini, sidang sini. Tanggal minggu ini ya, ini bicarakan. Ada yang mengatakan 350 triliun habis untuk begitu. Jadi ini yang hitung-hitungan gini, jadi orang biasa hitung duit nih, saya nggak bisa hitung. Nah, gitu kalau udah begitu, seperti yang koran doang ya. Tapi rame dibicarakan. Itu duit orang miskin semuanya itu. Kayaknya negeri kita jadi kayak begini, paling soal. Ya, jadi nggak ada keberkahannya karena hak-hak orang miskin tidak diberikan kepada mereka, dimakan oleh orang-orang yang apa? Yang pimpin kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Biar melukakan pintu hatinya ya, pimpin kita biar melukakan, biar pada taubat dengan taubatan dikembalikan yang bukan hak-hak mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khaza'ina Allahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina wa afina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa atina wa ta'anna. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mustaka wa anta musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka al-afiyata kullihi ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kullu jami'an Al-Azim astaghfirullah, Al-Azim astaghfirullah, Al-Azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Afdalul dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.